Halo semuanya, jadi di video ini kami dari PT Jellyfish akan melakukan setting awal untuk ERP dari perusahaan kami. Jadi setting awal yang akan kami lakukan yang pertama adalah setting VPS atau Virtual Private Server pada DigitalOcean. Selanjutnya kami juga akan melakukan setting domain pada rumah web dan juga terakhir kami akan melakukan input master data yang sebelumnya telah kami buat. Nah, pertama untuk setting VPS, di sini saya sudah membuat step-stepnya. Pertama itu kita akan membuat akun di digitalocean.com, yang mana pada DigitalOcean itu diminta credit card atau PayPal juga. Nah, di sini saya sudah berada pada akun teman saya dari PT Sela Sapi. Terima kasih PT Sela Sapi karena perusahaan kami saat membuat DigitalOcean ini terkendala pada credit card. Jadi credit card tertolak, kemudian akun kami pun akhirnya diblok gitu oleh DigitalOcean. Gitu. Jadi setelah akun ini dibuat, selanjutnya adalah membuat project baru dan membuat dropletnya. Oke, di sini buat project barunya ada di sebelah kiri ini, new project. Nah, di sini masukkan nama project. Misalnya saja Udu Jellyfish gitu ya. Deskripsinya bisa dikosongkan, terus kegunaannya ini bisa buat web application ataupun educational purpose. Oke, kita create saja. Oke, di sini saat sudah tercreate, ini bisa kita skip ya, move resource-nya karena kita kan baru di sini. Oke, setelah terskip, ini project sudah dibuat. Selanjutnya, kita harus membuat droplet. Di sini buat saja get started with droplet. Oke, di sini kita harus memilih OS-nya. Nah, di sini kita pakai Ubuntu 20. Selanjutnya plan-nya itu kita pakai yang basic, yang paling murah ya, yang reguler, sebanyak $5 per bulan. Oke, tapi ini $5 ini dihitungnya per jam, jadi 0,007 dolar per jam gitu nanti. Oke, di sini dikosongkan, kemudian kita pilih region data center itu yang paling dekat dengan kita, Indonesia gitu. Jadi yang paling dekat kan Singapura. Oke, setelah Singapura terpilih, ini bisa kita kosongkan saja additional-nya. Kemudian untuk autentikasinya, kita bisa menggunakan SSH ataupun menggunakan password gitu. Nah, untuk fleksibilitas, karena perusahaan kami itu terdiri dari banyak pengurus gitu ya, kita akan menggunakan password. Di sini isi saja passwordnya sesuai dengan ketentuan. Gitu ya, kalau sudah terisi, ini nama hostname bisa dibiarkan saja default. Selanjutnya, kita bisa memilih nih mau ada backup per bulannya atau tidak. Per minggunya atau enggak gitu. Nah, kalau backup ini akan menambah nih $1 per bulan nanti biayanya. Tapi di sini saya tidak, dan kemudian kalau sudah bisa create droplet gitu. Dan kebetulan di sini saya sudah memiliki droplet. Di sini saya ke project yang PT Jellyfish ini. Kemudian nanti kalau tadi itu pilih create droplet, maka di sini akan muncul nih nanti droplet barunya. Dan yang kita butuhkan ini adalah IP-nya nih. Jadi kita copy dulu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akses dropletnya menggunakan SSH. Baik menggunakan WinSCP ataupun putih gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan WinSCP. Oke, di sini kita akan login ya. Di hostname ini kita masukkan IP yang tadi. File protokolnya SCP ya. Username-nya pakai root. Passwordnya yang tadi telah kita buat. Oke, kalau sudah login saja. Oke, ini sudah login nih, udah masuk ke servernya. Oke, selanjutnya setelah itu kita perlu update OS Ubuntu-nya dulu. Jadi caranya itu dari WinSCP ini kita ke comment, kemudian open input untuk masukkan komen-komen. Ini kita perlu masukkan password lagi. Oke, ini sudah di root ya.
Selanjutnya kita akan melakukan update OS Ubuntu. Pakai sudo apt-get update. Oke, ini sedang mengupdate Ubuntu. Saya close ini ya. Oke, ini sudah terupdate nih. Selanjutnya adalah kita jalankan komen untuk upgrade. Oke, ini sedang mengupgrade. Oke, selesai. Oke, di sini kita pilih yang paling atas saja, install the package maintainer version. Kemudian di enter. Oke, lama juga ya.
Oke, di sini OS kita sudah terupgrade. Selanjutnya adalah kita melakukan install Docker dan juga Docker Compose. Setelah itu kita masukkan komen ini ya. Sudo apt-get. Install Docker Compose. Coba. Kenapa ya ini? Sudo apt-get. Oke, di sini mau install kayak tadi ada typo ya. Oke, di sini kita sedang menginstal Docker dan juga Docker Compose-nya. Kita tunggu saja. Oke, di sini sepertinya sudah terinstall ya Docker. Oke, sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya ada kita akan membuat folder baru agar rapi gitu ya, agar nanti direktorinya rapi. Bikin folder baru, di sini saya beri nama udo docker. Oke, kemudian kita akan berpindah ke folder tersebut. Oke, sini telah masuk di folder udo docker. Selanjutnya adalah kita membuat file dockercompose.yml. Di sini perintahnya adalah dengan nano. Oke, di sini kita akan membuat file dockercompose.yml yang mana isi file itu adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Kita copy saja ke sini. Oh, di kanan ya. Nah, ini telah tercopy ya. Terus selanjutnya teman-teman juga perlu memerhatikan indentasinya. Oke, seperti di sini webnya itu ada satu indentasi, selanjutnya image-nya 2, kemudian strip ini 3 gitu. Dan seterusnya gitu. Ini harus diperhatikan. Oke, setelah file telah terisi, kita save. Langsung kita exit saja, kemudian kita save, yes, dan enter. Oke, kita lihat di sini isi folder itu sudah ada ya, file docker compose yml. Oke, ini kita close saja. Oke, selanjutnya setelah namanya sudah terbuat, kita jalankan udo docker ya. Docker strip compose update. Oke, ini sedang menjalankan si udo dockernya berdasarkan si file YAML tadi gitu ya. Oke, ini sudah jalan Docker ini.
udu docker db-nya sudah, webnya sudah. Selanjutnya kita akan mencek ke browser kita, akses ke IP si dropletnya. Dan di sini sudah bisa terbuka ya udunya. Tapi di sini masih pakai IP karena kita belum men-set domainnya gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kan nanti kita akan menggunakan modul accounting, yang mana modul tersebut itu adalah modul eksternal gitu. Sehingga kita perlu melakukan instalasi terlebih dahulu pada udu di server kita gitu. Caranya adalah pertama kita masukkan folder add-on accounting ke folder add-ons yang ada pada VPS. Jadi kalau kita buka lagi nih si WinSCP-nya ini, kita refresh, reconnect. Oke, di sini ada nih folder udu docker. Di dalam itu ada folder add-ons yang mana masih kosong. Nah, di sini kita perlu memasukkan folder accounting yang mungkin sebelumnya telah kita download gitu. Di sini akan saya copy saja dari udu saya, udu lokal saya. Di sini udu add-ons. Nah, folder accounting itu ada di sini OM. 3 folder ini kita kopasnya itu di drag and drop saja. Oke, selain 3 folder tersebut, kita juga akan memasukkan si accounting PDF report ini. Oke, itu untuk langkah pertama. Langkah kedua adalah membuat file udo-conf pada folder config. Jadi kita ke atas. Nah, di sini ada folder config. Di sini kita perlu membuat file baru. Kita new saja new file. Udo-conf. Oke. Nah, kemudian isi dengan ini option add-ons pt ini. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini sudah ada ya. Oke, setelah ini kita bisa melakukan running ulang pada droplet kita gitu. Oke, itu untuk install VPS atau setting virtual private server kita. Selanjutnya adalah kita akan melakukan setting untuk domain. Di sini saya sudah membuat stepnya. Pertama itu kita akan membeli domain terserah pada website apa. Di sini saya menggunakan rumahweb.com. Oke, di sini kita bisa beli domain lewat sini nih. Kita daftarkan misalnya apa? Jellyfish ERP gitu ya. .my.id misalnya seperti itu. Oke, di sini cara itu kita centang aja yang mau kita beli. Selanjutnya ini ada privacy, bisa dihilangkan saja. Kemudian kita lanjutkan. Nanti setelah dilanjutkan ini ada pilihan mau beli hosting atau tidak. Kita beli domain saja karena hostingnya kan tadi sudah di DigitalOcean. Nah, di sini kita akan melakukan login, tapi saya sudah memilikinya ya nanti. Oke, nanti setelah login itu kita akan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai jumlahnya ini. Bisa menggunakan credit card ataupun menggunakan transfer bank maupun Dana atau OVO gitu. Itu kalau nggak salah juga bisa gitu. Di sini saya akan melakukan login saja karena saya sudah punya akun ya. Oke. Oke, di sini sudah terlihat nih, saya sudah memiliki satu domain yang mana telah saya beli kurang lebih 12 jam sebelum video ini dibuat gitu ya. Di sini saya sudah memiliki domain bernama erpjellyfish.my.id. Oke, caranya itu kalau sudah punya domainnya, kita buka domainnya kemudian ke tab salah. Kita klik ini nih yang gambar gear ini.
Oke, di sini kita ke navbar yang name server. Nah, di sini mungkin tadi sebelumnya itu belum ini ya. Itu kita isi dengan name server pertama dengan ns1.digitalocean.com, yang kedua dengan ns2, yang ketiga dengan ns3. Yang mana di sini telah saya set ya. Terus nanti kalau nggak salah defaultnya itu ada name server 4, itu nanti dihapus saja. Terus kalau sudah, ini jangan lupa nih dicentangin use custom name server. Terus kita change name server gitu. Oke, setelah langkah itu sudah, selanjutnya kita ke DNS management. Kemudian add new record. Ini di DNS management. Oke, di sini sebelum ini itu masih kosong nih. Cerita add new record kosong. Terus kita add aja nih, add new record. Oke, yang pertama domainnya itu dikosongkan. Kemudian TTL isi dengan 3600. Dan record type dengan A dan IP-nya disesuaikan. IP yang tadi ya, bukan. IP ini ya, IP dari si dropletnya. Terus kalau sudah kita add gitu ya. Terus selanjutnya kita isi lagi domainnya dengan www. Terus TTL 3600, terus record type dengan cname. Terus hostname-nya adalah sesuai nama domainnya. Yang mana kita itu tadi ERP jellyfish.my.id gitu ya. Terus di add record. Kemudian kalau sudah kita bisa back dan hasilnya itu adalah ini gitu. Dan itu adalah untuk setting domain. Namun untuk saat ini domainnya itu belum bisa diakses karena setelah domain ini dibuat kita membutuhkan waktu kurang lebih bisa sampai 72 jam kalau tidak salah. Jadi karena saya baru bikin 12 jam sebelumnya itu belum bisa diakses nih. Nah, itu servernya belum ada gitu. Oke, itu saja untuk setting VPS dan juga setting domain. Selanjutnya kita akan melakukan input master data. Oke, selanjutnya kita akan melakukan import master data dari yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini yang pertama yang ingin kita import yang pertama adalah chart of account yang kita dapat melakukannya menuju modul accounting. Nah, dari modul accounting ini kita menuju ke configuration dan pilih chart of account. Nah, di sini kita dapat mengimport data chart of account kita dari lokal kita. Dengan mengklik import. Nah, terus load file. Dan kita memilih di localhost kita. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan import, kita bisa mengetesnya dulu sebelum kita import, apakah terjadi error atau tidak dengan klik tes import. Nah, sepertinya tidak ada error, kemudian kita bisa mengimportnya saja secara langsung, klik button import. Oke, di sini sudah terlihat, sudah berhasil menambahkan chart of account pada PT Jellyfish kita. Nah, kemudian yang akan kita import selanjutnya adalah bank. Nah, kita dapat mengimport bank itu melalui kontak, modul kontak. Nah, kemudian kita menuju ke configuration dan kita klik bank. Nah, di sini sama, kita bisa melakukan import dengan klik button import dan meload file data kita pada lokal kita. Oke, seperti di sini terlihat ada beberapa seperti Bank BNI, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Untuk itu kita bisa ngetes import dulu apakah ada syntax error atau tidak dengan klik tes import.
Nah, sini sepertinya tidak ada, kemudian kita bisa langsung import saja. Klik import. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bank sudah ditambahkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menambahkan bank account. Nah, bank account ini bisa ditambahkan dari accounting atau dari kontak juga bisa sebenarnya. Ada kali ini kita akan menambahkan dari accounting. Nah, di sini kita klik ke configuration bank account. Nah, itu bank account, configuration bank account. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya kita menambahkan melalui import. Nah, terus kita load files. Nah, setelah itu kita tes import lagi, apakah terdapat error atau tidak. Nah, sepertinya tidak ada. Lalu kita bisa langsung saja klik import. Oke, telah bertambah ya, berhasil. Nah, kemudian berikutnya kita dapat menambahkan um, beginning balance melalui journal entries, accounting journal entries. Nah, di sini kita bisa langsung import saja. Klik button import dan load files. Nah, di sini dapat dilihat ada transaksi-transaksinya. Nah, kita bisa lalu kita tes dulu importnya apakah terdapat error atau tidak. Oke, tidak ada error. Kita lakukan import saja langsung. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita melakukan import terhadap customer. Nah, customer ini bisa dilakukan melalui modul accounting. Nah, ini daripada navbar accounting ini, klik customer dan pilih customer lagi, paling bawah. Nah, di sini kita langsung bisa mengimportnya melalui data yang sudah kita siapkan pada master data sebelumnya. Nah, di sini pada customer ini ada data-datanya ya, seperti nama, email, website, ya kotanya dan alamat-alamatnya. Oke, ada juga negaranya. Oke, setelah itu kita bisa klik tes import saja untuk mengecek. Oke, tidak ada error, lalu kita klik import saja. Nah, terlihat bahwa sudah ditambahkan beberapa customer kita seperti PT Bank Optimis, PT Bank Zamrud, PT Flamingo, PT Gede Asdos, dan PT Hippo Indo. Nah, selanjutnya kita dapat mengimport juga data supplier kita melalui supplier atau vendor melalui navbar klik vendor dan klik yang paling bawah vendor. Nah, lalu kita sama seperti sebelumnya, kita klik import dan load file dan pilih master data kita. Itu supplier vendor. Ya. Oke, di sini kita bisa langsung tes import saja untuk mengecek. Oke, seperti semuanya valid dan kita klik import saja langsung. Nah, di sini terlihat sudah ditambahkan beberapa vendor dari kita, ada 4, PT Keren, PT Kaktus Berduri, PT Vaporwave, dan CV Aing Maung Adem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Briken. Oke, berikutnya kita akan import master data yang berikutnya. Di sini jika teman-teman ingin melihat panduan cara import master data yang kami lakukan, bisa diakses link Medium kami. Nanti linknya akan kami sertakan di bagian bawah. Kemudian tadi setelah kita mengimport customer dan supplier, kita akan import produk kategori. Nah,
produk kategori ini terdapat di modul inventory ya. Jadi langkah-langkahnya sudah kami buat di sini, silakan diikuti saja. Oke, langsung saja kita ke inventory, kemudian kita pilih produk kategori. Dari configuration, di sini ada produk kategori ya. Kemudian di sini langsung saja kita pilih import, kita load filenya. Nah, kita pilih produk kategori. Kemudian jika sudah di load, kita akan lakukan tes import. Oke, semuanya valid. Jadi produk kategori ini adalah kategori dari produk yang ada di perusahaan kami, PT Jellyfish. Di sini ada beberapa produk kategori kami, yaitu ada underdeal mobil, ada alat-alat mekanik, ada alat-alat kebersihan, peralatan AC, underdeal AC. Oke, langsung saja kita import. Oke, udah berhasil diimport. Kemudian master data berikutnya adalah WOM atau Unit of Measure. Jadi WOM ini ada di modul inventory juga. Kita langsung buka saja dari inventory, kemudian ke configuration, kemudian kita pilih setting dulu ya. Kita bikin dulu untuk unit of measure-nya. Oke, jadi unit of measurement ini kita harus checklist dulu ya di bagian setting, kemudian produk, supaya nanti kita bisa mengimport data-data WOM-nya. Kita klik save. Oke, nanti setelah kita checklist tadi WOM di settingnya, akan ada menu tambahan ya untuk melakukan import data WOM-nya. Oke, sudah berhasil di load. Oke, kita coba lihat untuk konfigurasinya. Nah, di sini sudah ada WOM kategori sama WOM ya. Kita pilih yang WOM bawah saja. Nah, di sini ada beberapa WOM yang sudah ada di default dari Odoo-nya ya. Kita akan import langsung saja. Yang akan kita jadikan WOM di perusahaan kita, PT Jellyfish. Oke, kita tes import, semuanya valid. Jadi ini ada beberapa data untuk WOM kami PT Jellyfish, seperti untuk karton dan beberapa jenis karton di sini. Kemudian langsung saja kita klik import. Oke, semuanya sudah masuk ke database kita. Kemudian master data berikutnya adalah produk. Jadi produk ini ada di modul inventory. Kita langsung saja ke inventory. Kemudian kita lihat master data. Di sini ada produk. Nah, kita langsung import dengan menekan tombol import. Kemudian kita load filenya. Kita pilih di sini produk. Nah, kita tes import terlebih dahulu. Oke, semuanya valid. Jadi ini adalah produk-produk yang ada di perusahaan kami PT Jellyfish. Ini produk-produk yang akan digunakan untuk melakukan operasi sehari-hari. Kemudian kita akan langsung import.
Oke, sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini produk-produk yang ada di PT Jellyfish. Kemudian master data berikutnya adalah stock inventory. Jadi stock inventory ini bisa kita import melalui modul inventory juga. Kita coba lihat inventory, kemudian kita pilih inventory adjustment ya. Inventory adjustment dari operation, kemudian pilih inventory adjustment. Nah, kita langsung saja import di sini dengan menekan tombol importnya, kita load filenya, kemudian kita lihat stock inventory, kita open. Nah, ini dia inventory adjustment-nya. Kita tes import terlebih dahulu. Oke, semuanya valid, langsung saja kita import. Oke, sudah berhasil diimport ya untuk inventory adjustment-nya. Kemudian master data berikutnya adalah user. Nah, user ini nanti yang akan masuk ke dalam UDU kita, yang akan mengakses, yang akan melakukan operasi di UDU-nya. Nah, untuk user bisa diimport melalui setting. Kemudian di sini pilih manage access right. Nah, di sini bisa langsung diimport atau bisa ditambahkan manual juga. Kita akan coba import. Pilih di sini user. Oke, di sini kita akan import 3 user yang akan mengelola UDU kita. Kita tes import terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lakukan import. Oke, user berhasil ditambahkan. Sekarang master data yang berikutnya adalah price list. Oke, untuk price list sendiri ada di modul sales ya. Langsung saja kita ke modul sales. Sebelum kita import price list-nya, terlebih dahulu kita aktivasi dulu ya untuk price list-nya. Dari configuration, pilih setting. Kemudian di setting, silakan beri checklist untuk multiple sale price per produknya. Oke, nah ketika kita udah beri checklist di sini, kemudian kita simpan, nanti akan muncul menu tambahan di configuration untuk price list-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil disimpan untuk settingnya. Kita akan import price list-nya. Dari produk, pilih price list. Kemudian di sini langsung tekan tombol import saja. Kemudian kita load. Kita pilih price list. Kemudian kita tes import terlebih dahulu. Oke, jadi price list-nya di sini ada untuk garansi, diskon Ramadan. Ada beberapa diskon atau event-event yang akan diadakan oleh PT Jellyfish. Oke, kita langsung tekan tombol import. Untuk price list berhasil diimport ya. Kemudian master data berikutnya adalah untuk bank statement. Jadi bank statement ini belum bisa dilakukan import melalui UDU atau add-ons dari modul accounting yang ada di UDU ini, karena ini adalah modul accounting yang ditambahkan dari third party gitu. Jadi mungkin pengembangan dari untuk modul accounting ini belum berjalan dari segi fungsionalnya untuk menambahkan bank statementnya. Jadi untuk menambahkan data bank statement ini bisa langsung menuju bank ya. Kemudian di sini bisa lihat di sini ada create atau import bank statement. Jadi kalau kita di sini pilih import, kemudian kita upload filenya, belum memenuhi atau belum support untuk file yang ada di sini gitu, untuk Excel maupun CSV.
Ini dikarenakan karena memang pengembangan dari modul add-ons ini belum berjalan dari segi fungsionalnya. Bisa langsung kita lihat di sini, kalau kita import untuk bank statement di sini, pasti nanti akan terjadi kesalahannya atau error. Nah, di sini tidak bisa, tidak support untuk jenis file yang kita import. Dan jenis file apapun yang akan kita import di sini belum support dari segi fungsional ya. Jadi kita akan masukkan secara manual untuk bank statement di sini. Jadi sekarang PT Jellyfish itu data untuk bank statementnya dapat dilihat di sini ya. Jadi ada dari Bank BNI untuk bank statementnya, dari starting balance-nya mulai dari 0, kemudian di ending balance-nya terdapat 20 juta rupiah. Nah, kita akan mengisi data-data bank statement ini secara manual ke dalam Odoo kita. Kita isi referensinya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa buat di sini untuk Bank BNI. Kemudian untuk date-nya kita sesuaikan dengan yang ada di data ini, yaitu tanggal 16 bulan 9 2020. Atau kita lihat untuk date untuk satu jurnal ini, tanggal kita buat jurnalnya tidak apa-apa, jadi kita pakai tanggal saat ini saja, kemudian nanti di transaksinya kita mengikuti tanggal yang ada di data-datanya begitu. Nah, kemudian di sini starting balance-nya adalah 0, kemudian ending balance-nya di sini adalah sebesar 20 juta. Kita isi di sini untuk 20 juta. Oke, kemudian kita akan tambahkan transaksinya di sini. Accounting date-nya kita isi tanggal sekarang juga. Kita akan tambahkan transaksi yang pertama. Tanggalnya di sini adalah tanggal 16/9/2020. Oke. Kita pilih tanggal 16. Kemudian label di sini kita isi dengan statement line reference-nya ya. Di sini adalah menerima pembayaran piutang. Kita masukkan secara manual di sini. Kemudian partnernya kita pilih partner yang sudah kita import tadinya. Tunggu, ini tadi partner untuk ini adalah partnernya PT GD Asdos ya, PT GD Asdos. Mana tadi? Astaga. Oke, sebentar, lagi ada masalah teknis. Oke, kita pilih di sini PT GD Asdos ya. PT GD Asdos, ini dia. Kemudian untuk referensinya kita pilih referensi yang ada di sini. Oh, di sini referensinya kosong ya. Kemudian berikutnya kita akan isi untuk amonnya. Dari GD Asdos di sini ada sebesar sebentar saya pindahkan dulu, sebesar 25 juta rupiah. Oke, kemudian kita tambahkan untuk transaksi berikutnya. Sebentar, ini tadi agak kepindah ya. Ini adalah tanggal 17 2020 bulan 9, 15 juta dari PT Keren. Statement lines amount-nya 25 juta, 10 juta. Oke. Kita akan pindahkan di sini. Tanggal 17 ya. Kemudian ini tadi untuk referensinya melakukan pembayaran bills. Kemudian ini tadi PT Keren. Nah, ini PT Keren nih. PT Keren.
PT kerennya belum ada ya. Oke, nanti kita create aja dulu. Oke, kemudian referensinya kita kosongkan. Ini ada 10 juta ya. Lagi nolnya. Oke, kemudian transaksi yang ketiga itu tanggal 18 ya. Kemudian untuk ininya menerima pembayaran piutang. Kemudian partnernya di sini adalah PT Bank Zamrud sebesar 5 juta ya. Kita edit dulu ini. Ini sebesar 5 juta. Oke, ini adalah 3 transaksi untuk bank statementnya. Kita akan save. Kita coba reconcile untuk validasinya. Ini mungkin nanti akan kita lakukan proses selanjutnya untuk tahapan berikutnya ya, untuk melakukan reconcile-nya. Oke, itu tadi untuk import master data yang kita lakukan. Ada kurang lebih 13 master data, dan jika ingin melihat cara-cara atau langkah-langkah untuk import master datanya dapat dilihat di link Medium kami nantinya. Oke, sekian import master data dari PT Jellyfish. Jika ada yang kata-kata yang salah atau cara-cara yang salah dalam melakukan import data, silakan di komen atau dikritik. Oke, terima kasih.